Nah, udah Bu, Ya. lanjut lanjut. Udah Kak, Silakan ulangi Bu, Ibu Neni, silakan diulangi. ya Bu, ya Bu. Adapun teori belajar yang saya ketahui itu yang pertama adalah teori behavioristik, yaitu metode pembelajaran yang lebih fokus kepada pengamatan tingkah laku peserta didik. Artinya mengambil nilai dari tingkah laku peserta didik. Yang kedua, teori konstruktivisme. Teori konstruktivistik yaitu metode pembelajaran meningkatkan atau membangun pemahaman siswa agar lebih aktif, kreatif, dan bermakna. Selanjutnya adalah teori humanistik, yaitu teori memanusiakan manusia. Dalam hal ini tidak ada tindak Tidak kekerasan. ada teori memanusiakan manusia Ibu, tapi teori humanistik. Iya, Ya, teori, namanya teori humanistik. iya. Yang ketiga teori humanistik. Selanjutnya teori kognitif, yaitu teori yang lebih pengetahuan dalam hal ini proses proses belajar lebih dipentingkan daripada hasil belajarnya. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Jadi Ibu tadi sudah menjelaskan beberapa teori, ada 4. Ya, menurut Ibu apa kegunaan daripada teori belajar ini kita pahami dan kita, apalah namanya, kita kuasai? Apa gunanya? Kita Gu- menguasai dan memahami teori belajar. Untuk apa itu gunanya, Ibu? Gunanya, Bu, untuk mempermudah kita dalam pembelajaran eh, untuk mengetahui potensi anak sehingga kita bisa dapat mengatasi solusi-solusi yang terjadi di dalam kelas seperti itu, Bu. Iya, karena latar belakang daripada Iya, siswa itu yang beragam ya, iya, iya, Bu. karakteristiknya yang berbeda, maka kita perlu memahami itu Teori, beberapa teori. Nah, bagaimana anak belajar yang efektif? Bagaimana supaya anak bisa belajar dengan baik? Bagaimana supaya anak belajar bisa punya kemampuan yang baik dan bagus? Tentu kita harus mengenal ataupun memahami teori-teori belajar. iya, Bu. Baik, Ibu Nani, di sekolah ataupun tempat tugas Ibu sudahkah di sana apa namanya melaksanakan kurikulum K13? Sebetulnya bukan saya baru setahun ini Bu mengajar di SD. Itu Heeh. pun desa terpencil, Bu. Di sana tidak ada lampu listrik. Tapi sebelumnya saya mengajar di SMP. SMP sudah memakai kurikulum Merdeka. Baru setahun ini Bu mengajar di SD desa terpencil. Kalau mengajar di SD ini maksudnya Ibu ditugaskan di sana, Iya, Bu. PPG. Yang menang Apa P3 namanya? Ketera ayat setahun sebelumnya, Bu. Kenapa? Yang menang P3K tahun sebelumnya, kemudian saya ditempatkan di Kecamatan Aikbila, Bu. Oh, begitu. Iya, Bu. Tapi kan sebelumnya kan Ibu sudah pernah mengajar di tingkat SMP kan, Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Di tingkat SMP itu tentunya Ibu sudah banyak mengenal ataupun apa namanya melaksanakan yang namanya kurikulum itu Merdeka. Iya, Bu. Coba dulu Ibu jelaskan dulu dalam kurikulum Merdeka itu ada sebenarnya komponen-komponen yang kita tuangkan dalam kurikulum itu. Misalnya dalam membuat modul ajar. Iya, Bu. Contohnya membuat modul ajar. Jadi ada apa namanya komponen-komponen yang kita tuangkan dalam modul ajar itu sendiri. Silakan. Iya, Bu. Nah, ketika saya membuat RPP itu, Bu, langkah-langkah yang secara umum yang saya buat, yang pertama itu adalah identitas dari penulis modul. Kemudian saya membuat kompetensi awalnya, kemudian membuat profil Pancasila, selanjutnya membuat sarana dan prasarana berupa yaitu alat-alat yang akan saya pergunakan ketika mengajar, Bu. Nah, selanjutnya ada target peserta didik. Target peserta didik ini, Bu, karena tidak memungkinkan di sekolah saya, jadi saya ambil di sekolah di Sitinjak, Kecamatan Angkola Barat. Ya. Kemudian setelah saya buat secara umum, selanjutnya saya buat kompetensi inti yang berisi tentang tujuan pembelajaran yang akan saya buat, kemudian pemahaman bermakna, selanjutnya pertanyaan pemantik yaitu sebagai awal untuk menarik
menarik minat siswa yang akan belajar, Bu, itu di awal. Kemudian selanjutnya saya buat, Bu, kegiatan pembelajaran, termasuk di situ pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, Ya, baik. iya, Bu. Kemudian dalam pembuatan modul ajar itu kan tentunya seorang guru itu harus mengetahui pendekatan-pendekatan apa yang cocok dalam mengimplementasikan modul ajar itu. Salah satunya adalah pendekatan TPACK. Coba Ibu jelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan TPACK itu sendiri. Kalau TPACK itu, Bu, pendidikan yang mengedepankan teknologi dan konten, Bu. Mengapa kan Ibu? Pendidikan yang mengedepankan teknologi dan konten. Pendidikan yang menekankan teknologi dan konten. Mengedepankan teknologi dan konten, Bu. Menekankan teknologi dan konten Iya, Bu. ya. Iya, Bu. Ya, atau mengintegrasikan ya, atau memadukan ya, Iya, memadukan antara teknologi di dalam proses pembelajaran. Jadi iya. seorang guru itu harus mampu menguasai IT, menguasai teknologi-teknologi, menguasai model-model ataupun aplikasi-aplikasi. Ah, gunanya gunanya itu untuk membelajarkan siswa supaya siswa itu mudah memahami isi daripada konten-konten yang disampaikan oleh. Iya, Bu. Baik, kalau dalam kesehariannya ketika misalnya ibu mengajar, tentu kan seperti yang ibu katakan tadi, ada yaitu teknologi-teknologi yang digunakan. Seperti Ya. apa contohnya yang sudah ibu gunakan? Kalau teknologi yang saya gunakan itu, Bu, ada berupa infocus, laptop seperti itu, Bu. Dan saya ambil Tapi video di pelajaran kata dari ibu YouTube. tadi di SD yang ibu mengajar, tempat mengajar belum ada listrik, Ya, gimana melakukan infokus atau apa? enggak, Bu. Kalau penelitian saya bukan saya ambil karena saya tanya hari itu Bu Pamong, Pak Pamong, saya sebutkan kondisi sekolah saya, Bu, nggak memungkinkan penelitiannya di sana, jadi kamu ambil sekolah yang lain, kata Pak Pamong, Bu. Bisa ibu keraskan dulu apanya sedikit. Apa namanya kurang jelas. Apa ibu dengar dari sini apanya? Oh, udah, Bu. Udah, Bu. Silakan. Kan hari itu bukan waktu penelitian, saya konfirmasikan Bu sama Pak Pamong keadaan sekolah saya. Jadi nggak memungkinkan untuk mengadakan penelitian, jadi kamu cari sekolah yang lain, kata Pak Pamong. Oh, ya, gitu ya. Iya Pak, iya Bu. Makanya saya cari Baiklah. sekolah yang lain, Bu. Ya, dari sekian banyaknya tadi, yaitu komponen-komponen daripada yang Ibu sebutkan, komponen-komponen daripada Merdeka Belajar itu, salah satunya ada lagi yang belum Ibu sebutkan, asesmen, ya kan? Iya Bu, Ya kan Ibu? iya Bu. Kalau menurut Ibu, apa itu asesmen dalam kurikulum Merdeka? Kalau asesmen itu penilaian Bu. Penilaian. Iya. Apa yang kita nilai? Atau seperti apa penilaian yang kita lakukan di dalam kurikulum Merdeka ini? Kalau asesmen itu ada 3 ya Bu ya. Asesmen diagnostik itu penilaian yang dilakukan di awal pembelajaran, yaitu untuk memberikan semangat kepada siswa. Yang kedua asesmen formatif. Yang ketiga asesmen sumatif, Bu. Jadi ada asesmen awal, ada asesmen formatif, ada asesmen Iya, Bu. sumatif. Itu kapan kita lakukan itu? Misalnya Kalau awal di mana, formatif di mana, sumatif di mana. kalau dia diagnostik itu Bu di awal. Kalau formatif itu di tengah pembelajaran, sedangkan sumatif itu Bu di akhir pembelajaran kita melakukan tesnya. Pelajar. Iya, Bu. Kalau misalkan ya ibu memberikan misalkanlah ibu memberikan ketiga-tiga, apakah sama jumlah soal yang ibu berikan itu? Misalnya di awal, misalkan jumlah soalnya ataupun pertanyaannya sekian. Di formatif jumlah pertanyaannya sekian. Di sumatif jumlah pertanyaannya sekian. Apakah sama jumlah pertanyaannya itu yang ibu berikan? Kalau misalnya Bu, saya lebih kalau di tengah pertanyaan itu Bu, yang formatif itu kan Bu, biasanya saya memberikan penghargaan biasanya Bu. Lebih ke bintang 1, 2, 3 atau memberikan permen seperti itu Bu. Jadi harus sama atau gimana?
Enggak, Bu. Tidak ya. Ya, Bu. Jadi kalau asesmen di awal itu hanya kita untuk mengetahui seberapa jauh itu pengetahuan awal mereka. Jadi Ya, tak Bu. usah memberikan pertanyaan begitu banyak atau minta waktu. Iya, Bu. Ya, kemudian di formatif ya bisa saja kita berikan misalkan di tengah-tengah pembelajaran atau dalam proses pembelajaran. Nah, itu seharusnya kita kondisikan dengan waktu yang kita kita berikan. Ya kalau Ya, waktu kita misalnya belajar hanya 2 kali 45 menit atau 2 kali 40 menit, berarti kita harus melihat berapa yaitu waktu yang efisien kita berikan pertanyaan. Begitu pula nanti untuk asesmen yaitu sumatiknya di akhir pembelajaran ya. Jadi ya, Bu. kita melihat yaitu waktu yang dipergunakan menyesuaikan. Iya, Bu. Ya baik. Ibu pernah mendengarkan apa yang dimaksud dengan P5 PPRA? Pernah, Bu. Coba Ibu jelaskan dulu. P5 itu adalah proyek penguatan profil Pancasila, Bu. Itu saja Iya, Bu. penguatan profil Pancasila. Iya, Bu. Apanya itu RA-nya itu apa? RA Rahmatan lil Alamin, Bu. Iya, penguatan profil rahmatin alamin. Jadi ada dua macam, itu penguatan profil Pancasila dan penguatan profil rahmatan alamin. Iya, Bu. Jadi dalam P5 PPRA ini apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Ibu? Saya yang hari itu saya buat ya, Bu, itu mengenai pengelolaan hasil karya dari buah salak, Bu. Pengelolaan dari buah salak. Iya, Bu. Itu topiknya, Bu. Kemudian topik yang saya buat itu. Kemudian proyek profilnya saya membuat pengolahan salak, eh, membuat manisan salak, minuman salak, dan agar-agar salak, Bu. Itu memang bisa diajarkan di apa? Di apa namanya? Ya, Pada peserta didik. Bisa. bisa, Bu, insya Buat Allah, Bu. salak, manisan salak. Padahal ibu kan mengajar di SD. Iya, Bu. Padahal kita ketahui kalau perkembangan kemauan daripada anak SD tidak begitu serius gitu. Bisa diterapkan ibu. Insya Allah, Bu, Buat bisa. manisan, salak, atau membuat makanan dari bahan salak. Bisa. Bisa, insya Allah, bisa, Bu. Ya, yang sudah ibu terapkan lah. Jangan bisa Allah yang sudah ibu terapkan. Ini baru rencana, Bu. Soalnya kan baru semenjak PPG ini loh, baru ada. Baru ya, oke Iya, lah. Bu. Belum ada kalau apanya. Ya, baik. Kenyataannya belum ada, Bu. Belum ada ya. Belum. Baru dalam tahap perancangan. Iya, Bu. Iya. Baik. Ibu sudah pernah melakukan penelitian? Oh, belum, Bu. Cuman semenjak PPG ini kan, Bu, kami pernah disuruh, Bu, membuat PTK proposal. Hmm, iya. Iya, Jadi Bu. membuat proposal itu artinya kita sudah mulai merancang sebuah penelitian. Iya, Bu. Jadi dalam perancangan sebuah penelitian itulah namanya proposal. Berarti dalam proposal itu terdiri dari ada bab 1, ada bab 2, ada bab 3. Iya, Bu. Kalau di dalam bab 1 itu apa-apa saja yang dipaparkan. Begitu juga bab 2, bab 3. Kalau di dalam Jelas. bab 1 itu, Bu, ada latar belakang masalah, eh, perumusan masalah, kemudian kegunaan penelitian, Bu. Di bab 1 ada latar belakang masalah. Iya, Bu. Selanjutnya apa lagi? Perumusan masalah, Ya, rumusan masalah. baru, Kemudian tujuan penelitian. iya, Bu. Ya. Kalau di bab 2 apa saja yang dipaparkan di sana, Ibu? Kalau di bab 2 itu, Bu, ada landasan teoritis, Bu, kalau nggak salah. Landasan teoritis. Iya, Bu. Kalau boleh tahu judul yang Ibu apakan usulkan proposalnya apa judulnya? Judulnya yang saya buat, Bu, meningkatkan kemampuan membaca huruf hijaiyah dan harokatnya melalui media flashcard, Bu. Meningkatkan membaca huruf hijaiyah Iya, Bu. dengan metode Mau dengan metode flashcard, kartu dia, Bu, kartu. kartu. Iya, Bu. Oke. Jadi nanti di sana harus ada kajian-kajian teori metode ya, Bu, ya. Iya, Bu.
kajian teori metode, kemudian hasil meningkatkan membaca tadi ya. Iya, Berarti Bu. teori-teori membaca juga harus ada di sana. Iya, Bu. Baik, kalau di bab 3 apa saja yang dipaparkan? Kalau bab 3 itu ada langkah-langkah penelitiannya, Bu. Langkah-langkah Metode penelitian. penelitian, metode penelitian, Bu. Ya, metodologi penelitian. Iya, Itu cara-cara kita meneliti. iya, Bu. Tentu juga di Waktu sana ada instrumen ya, Bu. ada, Bu, Pernah Ibu instrumen. mendengarkan instrumen? Hah? Apa, Bu? Pernah Ibu mendengarkan instrumen, kata-kata instrumen? Kalau instrumen itu tentang cara penelitiannya, Bu. Gimana, Bu? Kalau di dalam penelitian, instrumen itu adalah merupakan alat ukur kita untuk mengukur sesuatu. Misalkan kalau kita untuk meningkatkan hasil belajar, berarti alat ukur yang kita pakai apa? Misalnya Apakah dia bisa misalkan, bisa Hah? observasi, Bu. Observasi, Iya. Jadi ada wawancara. observasi, dan ada tes. Boleh juga kita tambahi dengan wawancara. Iya, Bu. Ibu sendiri yang membuat proposalnya atau dibuatkan? Saya, Bu, tapi dibantu sama adik saya, Bu. Oh iya, jadi baguslah ibu membuatnya walaupun nanti dibantu orang lain. Iya, Bu. Sehingga ibu lebih mudah memahaminya dan lebih mudah menguasainya. Iya, Bu. Mm-mm. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Aliasrul. Baik, untuk Ibu Neni, silakan langsung praktek mengajar, mulai dari kegiatan Oh, iya, Bu. pembukaan, kegiatan inti, sampai kegiatan penutup. Silakan, Iya, Pak. singkat dan padat ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat semua? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa yang dipandu oleh ketua kelas. Nah, baiklah, siapa yang hadir hari ini? Hadir semua? Baiklah, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, baiklah, anak-anak ibu, siapa semalam yang nggak datang, yang nggak hadir, hadir semua. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang huruf hijaiyah dan harakatnya. Kalian pernah nggak mendengar tentang huruf hijaiyah? Pernah? Tidak? Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang huruf hijaiyah dan harakatnya. Nah, jadi huruf hijaiyah itu adalah tulisan Arab. Beda dengan huruf abjad. Sedangkan huruf abjad itu termasuk di situ A, B, C, D. Ya. Nah, kalau ini huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu jumlahnya ada berapa? Nah, sama-sama kita hitung ya, Nak ya. Nah, dengarkan Ibu, ikuti Ibu, kita akan baca huruf hijaiyah bersama-sama. Nah, 1, 2, 3, ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, je, sin, sim, sod, dot, to, zo, ain, gin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Nah, anak-anak berapa tadi jumlahnya kita hitung pakai jari? Jumlahnya ada 29. Tapi ditambah dengan lam alif, maka menjadilah dia 30. Oke, sekarang siapa yang bisa melafalkannya? Ada. Oke, maju ke depan ya. Nah, udah. Terima kasih. Tepuk tangan buat kawannya. Berhubung kawannya sudah mau melafalkannya, Ibu kasih hadiah ya. Ibu kasih bintang 1. Tepuk tangan. Oke. Nah, setelah kita mempelajari huruf hijaiyah, ada yang dinamakan dengan harkat. Harkat itu yang kita pelajari di sini cuma 3 ya, yaitu fathah, kasroh, dhammah. Nah, contohnya yang pertama alif. Jika kita buat fathah di atas, maka bacaannya menjadi A. Sementara kalau kita buat di bawah, kasroh menjadi I. Kalau kita buat berbentuk dhammah kecil,
maka bacaannya menjadi U. Maka menjadilah dia A, I, U. Nah, coba baca yang di bawahnya ini. Apa bacaannya, Nak? Yang kedua adalah ba, bi, bu. Bagus. Selanjutnya, yang ketiga apa? Ya, ta, itu. Bagus. Berhubung kawannya sudah bagus, Ibu kasih hadiah lagi ya. Ibu kasih bintang sebanyak 3. Nah, baiklah. Untuk hari ini, pelajaran kita cukupkan sampai di sini. Semuanya sudah paham? Atau ada yang belum paham? Sudah paham semua, Nak? Paham? Alhamdulillah. Baiklah, pelajaran kita cukupkan sampai di sini. Dan kepada ketua kelas, tolong dibantu ya doa bersama. Nah, oke. Nah, baiklah, pertemuan dicukupkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Oke, baik. Sekarang buka Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 136. 136, Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Shadaqallahul azim. Baik. Kulu. Nah, itu ada tanda mat di situ. Mat apa namanya, Bu? Mat tobi'i, Pak. Apa itu maksudnya mat tobi? Mat asli waw, Pak. Mat asli wow. Iya, Pak. Di belakang lamnya itu. Mana ada alif lam di situ? Unzila. Nun mati bertemu dengan zal. Iya, Pak. Apa hukum tajwidnya? IPA, Pak. Ikhfa. Apa artinya ikhfa? Apa, Pak? Apa artinya ikhfa? IPA dibaca dengan jelas, Pak. Kalau jelas itu izhar namanya. Nah, di situ ada tadi wa ishaq wa yaquba. Kalau saya berhenti di kalimat wa yaqub, berhenti saya. Iya, Pak. Huruf ba yang berbaris mati itu apa namanya? Hukum tajwidnya? Kolkolah, Pak. Kalau apa namanya? Kolkolah sukro. Kalau sugro. Kolkolah kupro, Pak. Apa bedanya sugro dengan kubro? Kalau sukro dibaca dengan kecil, kupro dibaca dengan besar, Pak. Aduh, gimana nih Bu ini? Oke lah, baik. Sadaqallah, ditutup Al-Qurannya. Ambil kertas dan spidolnya. Sudah? Sudah, Pak. Coba ditulis surah Al-Falaq. Apa, Pak?
Oh, Al-falaq. iya Pak. Nah, kenapa hilang? Coba tutup dulu ininya, backgroundnya biar nampak saya. Bapak. Oke. Bisa nggak diarahkan itu layar laptopnya ke kertas Belum yang siap tapi Pak. gimana? Belum siap Pak. Iya, maksudnya biar nampak saya ibu menulis, Ah, iya Pak. diarahkan, ditarik ke bawah dulu sedikit apanya, layar layar HP-nya, monitor HP-nya. Bisa Pak. Saya pakai Oke. komputer Pak. Nah, coba, udah. Semua baru 2 ayat. Oke, sudah tunjukkan mana yang udah siap. Belum siap semua Pak. Baru ini Pak. Angkat ke atas. Terus ke atas lagi. Belum siap Pak. A'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasikin idza waqab. Belum siap. Oke, sudah. Selesai. Iya Pak. Silakan keluar Bu Nani. Iya Pak. Ya, ya Bu ya.